Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufiknya sehingga kita disampaikan di malam yang ke-11 pada saat ini. Artinya sudah berlalu dari umur kita di bulan Ramadan ini, sudah berlalu sepertiga dari bulan Ramadan ini, yang tentunya kita harapkan apa yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ibadah dan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang benar-benar menjalani ibadah Ramadan ini karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berharap tercatat sebagai orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan ini juga karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan terbesar kita di akhirat kelak adalah puasa yang kita jalani. Begitu juga Al-Qur'an yang kita baca di bulan Ramadan ini akan datang memberikan syafaatnya kepada kita semua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah, bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada ahlinya, orang yang menjalankannya, orang yang membacanya di akhirat kelak. Puasa mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu min syahawatihi wal akal fin nahar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku menahannya dari syahwatnya dan makannya di siang hari, fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu pula Al-Quran akan datang kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabb mana'tuhu an-nauma fil lail, aku menahannya dari tidur di malam hari karena membacaku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaatnya, fayashfa'an. Kemudian Allah mengatakan, Allah memberikan izin kepadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami secara pribadi sangat bersyukur, alhamdulillah, bisa kembali bersilaturahim di masjid ini yang keadaan masjidnya Masya Allah semakin kondusif dan semakin baik, semakin indah. Kami ingat terakhir diberikan amanah khutbah di sini, diminta untuk mengingatkan jamaah terkait keutamaan membangun masjid. Dan alhamdulillah hasil jeripayah panitia begitu pula dengan sumbangsi dari kaum muslimin menghasilkan masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah jamaah sumbangkan
dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan membangunkan istana di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi kami masuk, kami lihat berandanya masih proses finishing. Artinya masih terbuka peluang kita di bulan Ramadan ini untuk ambil bagian dalam keutamaan membangun masjid. Karena sekecil apapun sumbangsi kita dalam membangun masjid, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Apalagi di bulan Ramadan ini, Rasulullah mengatakan afdalu shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dan nasihat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat sering kita dengar, khususnya di hari-hari ini. Belum lagi yang sering disampaikan di khutbah-khutbah Jumat. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa mahalnya nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu indikasi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia percaya dengan hal-hal yang gaib. Percaya dengan hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita saksikan, tidak bisa kita raba. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa kita rasionalkan, tapi harus diimani, harus diyakini. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, ketika menyebutkan Al-Qur'an ini sebagai hudan, petunjuk, hudan lil muttaqin, kategori pertama yang Allah sebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang yakin beriman terhadap hal-hal yang gaib. Dan di antara hal yang gaib ini adalah tentang surga dan neraka. Di kesempatan ini kami ingin sedikit membahas keutamaan orang-orang yang beriman dan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Di surah Ghafir ayat 7 dan 8, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyebutkan bahwasanya orang yang beriman itu diminta ampunkan, diistighfarkan oleh para malaikat yang ditugaskan memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk taat, tidak pernah bermaksiat. Dan lebih khusus lagi, malaikat yang Allah sebutkan ini adalah mereka yang paling dekat dengan Allah, karena tugasnya adalah memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, dari kesalahan-kesalahan mereka. Malaikat yang mengistighfarkan kita. Begitu pula di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang beriman ini dengan keluarga-keluarganya. Ini menunjukkan betapa mahalnya kita merawat keimanan kita, menjaga keimanan kita, dan memastikan keimanan anggota keluarga kita. Karena di akhirat kelak, kalau kita ingin berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, maka syaratnya adalah mereka adalah orang-orang yang beriman, menjaga keimanannya sampai mereka wafat.
Allah menyebutkan di antara doanya para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Di sini juga menunjukkan keistimewaan bapak yang solih, anak yang solih. Karena di surga itu ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Siapa yang paling tinggi derajatnya nanti di surga, dia mampu mengangkat, mampu mengajak semua anggota keluarganya. Sa'id bin Jubair mengatakan, di surga nanti ada anak yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, aina abi? Aina ummi?" Ya Allah, mana bapakku? Mana ibuku? Mana kakekku? Mana nenekku? Mana keluargaku? Ditanya semuanya. Kemudian dijawab, innahum lam yablughu manzilatak. Mereka tidak mencapai derajatmu. Kemudian orang tadi mengatakan, innama amiltu li walahum. Ya Allah, sungguh aku beribadah kepadamu itu karena untukku dan juga untuk mereka. Maka kemudian diangkatlah derajat, di-upgrade surganya, keluarganya yang tadinya mungkin dia di bawah, tingkatannya tidak sampai dengan tingkatan anak yang solih tadi, maka kemudian diangkat derajatnya. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita untuk memperhatikan investasi anak yang solih. Alhamdulillah malam ini saya ketemu Ananda Muhammad Aidil, dulu nyantri di Hidayatullah Gunung Sari, alumni SMP tahun lalu. Tadi saya tanya, ternyata lanjut Masya Allah di Pondok DDI Mangkoso. Alhamdulillah. Ini tugas kita mengarahkan agar ada, pastikan ada di antara anak-anak kita yang menjadi penghafal Al-Quran, yang menjadi alim atau muta'allim, yang paham tentang agama ini. Karena inilah investasi terbaik kita. Di akhirat kelak dialah yang akan mengangkat derajat kita. Bahkan bisa jadi ada keluarga yang mungkin sudah divonis masuk neraka. Kemudian atas kesolihan anak kita yang kita didik, yang kita antar menjadi anak yang solih, kemudian dia mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan dan keyakinan kita, khususnya di hari-hari terbaik di bulan Ramadan ini, yang dia akan terus bergerak meninggalkan kita. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari Ramadan itu sangat terbatas. Maka di sisa hari Ramadan ini, marilah kita meningkatkan mujahadah kita, kesungguhan kita dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan di surga kelak kita dikumpulkan di surga bersama para anbiya, para salihin. Hadza ma aqul lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.